Interview etnografi kualitatif Mas Adit at Alia Cafe. Oke, halo guys, ketemu lagi dengan gue Mario dan sekarang gue lagi ada sama Mas Adit dari Elemen. Dia adalah gitaris dari Elemen dan di video kali ini adalah interview kedua tentang penelitian saya yang berjudul Hierarchical Concept to Build Value Co-Creation Gibson Guitar Community Fans in Indonesia. Dan salah satu yang gue undang di sini sebagai informan adalah Mas Adit, karena Mas Adit ini mewakili kriteria dari artis pengguna Gibson gitar. Oke, halo Mas Adit, apa kabar Mas? Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih Mas sudah meluangkan waktu buat menjadi informan di penelitian gue kali ini. Dan boleh Mas Adit silakan memperkenalkan dirinya dulu Mas. Halo, gue Adit, gue gitaris dari Elemen dan udah berkarir di industri musik Indonesia hampir 24 tahun, sekarang jalan 25 tahun. Dan gue juga salah satu pengguna Gibson Les Paul sejak awal 2000-an. Oke, nah sekarang kita akan mulai masuk ke pertanyaan dari interviewnya nih guys. Yang pertama dulu ya, kita ngelihat secara umum ya, atau secara general pandangannya Mas Adit itu tentang Gibson gitar di Indonesia atau di seluruh dunia itu gimana sih? Gibson, ya nggak bisa dipungkirin Gibson mungkin satu dari dua brand gitar di dunia yang menjadi sebuah tolak ukur patokan dalam hal playability, terutama desain, playability dan sound. Tiga karakter itu yang akhirnya membuat status Gibson dalam dunia brand gitar di dunia sudah ada di satu titik level tertentu di mana mereka berhasil menempatkan brand mereka menjadi kayak tolak ukur bagi brand-brand lain untuk sebuah desain yang berbentuk single cut, namanya single cut. Oke, berarti kalau gitu scope brandingnya hanya di Indonesia saja atau worldwide tuh? Seluruh dunia ya brandingnya Gibson itu? Iya. Karena udah dia sebagai pelopor ya, bisa dibilang ya, pelopor gitar elektrik mungkin ya. Iya. Bukan elektrik doang, dia bikin akustik juga kan. Tapi pada dasarnya kan awalnya dulu kalau kita ngomong adalah model humbucker dan model single coil, model Stratocaster dan model Les Paul. Iya. Itu hanya dipegang oleh dua brand, yaitu Fender dan Gibson. Dan Gibson berhasil menempatkan itu gitu, sehingga sekarang ini Gibson menurut gua ini udah bukan sekedar gitar, tapi sebuah brand di mana menempatkan positioningnya adalah kelasnya beda ya. Kelasnya beda. Dia sudah bukan jadi kebutuhan sebuah gitaris, tapi sudah menjadi apa ya gua bilangnya ya? Menciptakan budaya. Bukan atau tren. Sebuah pengakuan di mana seseorang gitaris kalau sudah menggunakan sebuah Gibson, dia sudah mencapai satu titik tertentu dalam hal strata sosial dunia gitaris. Ya lu pakai Gibson itu lo udah gitaris lah ya. Iya, jadi pertama fasenya untuk sampai bisa main Gibson menurut gua nggak mudah. Jarang orang yang pertama kali belajar gitar atau terjun profesional atau terjun sebagai musisi langsung ke Gibson gitu ya. Itu fasenya panjang. Mungkin untuk bisa sampai situ ya. Iya gitu. Jadi mungkin orang nanti Gibson adalah sebuah gitar dengan desain sederhana, single cut, humbucker double. Tapi tidak semudah itu filosofinya gitu. Tidak semudah itu gitu untuk, dan jangan salah, Gibson itu adalah gitar yang sangat susah untuk dicari frekuensinya dalam dunia rekaman menurut gua. Begitu ya? Nah, kenapa tuh alasannya tuh? jauh lebih gampang kalau kita mau ngomong rekaman adalah dengan single coil atau dengan humbucker yang tidak Gibson, tidak menggunakan Gibson intinya. Iya. Nggak tahu ya, kalau pengalaman gue selama 24 tahun, walaupun sekarang gue bekerja sama dengan brand lain gitu ya, maksudnya di endorse dengan brand lain, tapi gue cukup dari 2000-an awal sampai sekitar 2009 gue banyak menggunakan Gibson, dan buat gue ini pengalaman yang berharga banget buat gue. Oh ternyata Gibson ini kalau ibarat kuda agak sulit buat dijinakkan.
Dari playability-nya, dari sound-nya. Orang yang terbiasa main gitar yang bukan Les Paul, orang yang tidak terbiasa main gitar yang bukan Les Paul, pada saat mainkan sebuah Gibson Les Paul, pasti butuh adaptasi lebih dalam hal teknis memainkannya. Dari hal basicnya aja adalah vibranya, bendingnya, itu nggak semudah itu perlu adaptasi gitu. Kemudian dari soundnya, kalau main sendirian sudah pasti keren. Tapi pada saat kalau kita, karena gue juga bekerja di dunia audio recording gitu, jadi gue mempelajari bahwa Gibson itu mempunyai sebuah karakter sound yang mahal, tanda kutip mahal, tidak mudah untuk mencari sebuah frekuensi Gibson supaya blend dengan sebuah frekuensi lain dalam sebuah musik. Bisa dibilang ya suara gitar kayak Gibson ya, lu harus pakai Gibson gitu ya. Iya kan? Iya. Iya. Dan apakah yang Mas Adit utarakan itu tadi itu kira-kira mewakili pendapat umum nggak? Ya pendapat umum para gitaris contohnya nih tentang Gibson ini kira-kira. Gibson ini udah menurut gue udah lebih dari sekedar gitar. Menurut gue adalah attitude. Attitude ya. Gibson Les Paul itu adalah sebuah media atau gears yang sudah menjadi sebuah karakter attitude bagi seorang gitaris gitu. Oke. Nah sekarang tentang elemen komunitas sendiri Mas, dalam industri musik itu kan di penelitian sebelumnya ini by research by research. Jadi ada apa namanya, ada dasar teorinya. Di elemen industri musik ini kan dikuasai oleh artis, company, distributor, retailer, baru konsumer kan. Nah, gimana Mas Adit melihat elemen komunitas itu khususnya pada brand Gibson gitar ini, terlebih di Indonesia nih, seperti apa? Ini pergeserannya beda ya. Kalau kita ngomong identitas sebuah Gibson di Indonesia, kita ngomong di tahun 90-an, tahun 80-an, 2000-an, dan sekarang kita ngomong di era setelah after 2010 sampai hari ini gitu ya. Itu beda. Era informasi dan teknologi saat ini berkembang jauh sekali gitu ya. Betul. Nah, gimana tuh Mas? Gibson di era 80-90 mungkin sebuah gears yang dimana mempunyai karakter untuk sebuah musik yang rata-rata adalah attitude-nya rock. Jadi misalkan orang yang membutuhkan sound yang mungkin lebih hard dari sebuah single coil, pilihannya adalah orang kalau mau pakai Gibson. Masuk 90-an juga masih seperti itu. Masuk 2000-an, Gibson sudah mulai menjadi bagian sebuah tren di mana gitaris kalau udah pakai Gibson itu ada positioning sendiri dibanding gitaris yang menggunakan gitar-gitar tipe lain gitu, atau brand lain gitu ya. Nah, setelah era 2010 ke atas ini sampai hari ini, kalau yang gue lihat adalah positioning Gibson lebih kepada sebuah status pencapaian aja gitu ya. Status pencapaian si musisi. Karena pertama ada inflasi, apa ya? Gue nyebutnya inflasi ya. Inflasi, yang ada kenaikan, harganya naik. Harga Gibson tahun 80-an untuk orang tahun 80-an, 90-an dengan 2000-an sampai hari ini juga mungkin berbeda jauh. Sekarang beli sebuah Gibson kita anggap sebagai yang tadi kita bahas investasi. Selain investasi, yang kedua adalah pride di mana Gibson menjadi kayak status sosial di kaum sosialita gitaris. Iya. Dimana kalau udah pakai Gibson berarti positioning gue udah di sini nih. Paham. Berarti dari walaupun tanda kutip ya, di era kalau pengamatan gue dari 2010 sampai hari ini, justru yang lebih banyak pengguna Gibson yang real memang pengguna Gibson, memang karena mencintai Gibson itu tidak lebih dari 40%. Berarti secara mereka membeli Gibson hanya untuk pengakuan, hanya sebuah trend fashion. Ya, berarti bisa dibilang gini ya Mas, apa namanya, dari era awal 80-90-an sampai ke era sekarang ya 2000-an, elemen komunitasnya itu makin lama makin mengerucut, makin kecil gitu berarti ya. Kalau gua ngomong makin sedikit gitu ya. Sedikit. Kalau era 80-an, 90-an sampai 2000-an awal, orang memakai Gibson itu, terutama Gibson Les Paul,
Ya karena memang butuh soundnya, butuh karakter soundnya, kemudian juga butuh sebuah gitar dengan playability yang berbeda dengan scale yang 2475 gitu ya. Dan tren musik dunia juga saat itu dengan rock dunia seperti Led Zeppelin, dimulai dari Led Zeppelin, kemudian di 90-an ada Slash, segala macam Joe Perry dan lain-lain. Tren itu membawa sebuah tren musik yang emang orang ingin beli Gibson karena soundnya dan karakter gitarnya. Tapi setelah 2010 kesini itu orang membeli Gibson bukan karena memang butuh soundnya. Oke. Lebih kepada pengakuan gitu. Cuma ya. pengakuan. Dan gue udah mampu beli Gibson. Ibarat kalau mobil. Iya. Dulu orang beli Mercy memang karena pingin cinta Mercy. Sebuah Mercedes, gue pingin beli Mercedes. Tapi sekarang orang beli Mercedes atau beli Pajero itu lebih pada status sosial. Oke. Bukan karena kecintaan atau kebutuhan sebuah pengemudi atau gitaris untuk menggunakan brand itu. Dan berarti untuk elemen komunitas itu sendiri, menurut lo mereka tuh berperan serta nggak sih mas terhadap brandingnya Gibson sendiri? Jelas. Berperan serta ya? Jelas, karena pada saat si daya beli atau effort masyarakat terhadap sebuah brand menjadi semakin tinggi, itu kan menempatkan brand itu juga ada di positioning tertentu. Oke. Gitu kan. Tapi apakah si pengguna atau pembeli si brand ini 100% karena memang membutuhkan Gibson gitu? Membutuhkan brand Gibson ini atau memahami cara pemakaian kebutuhannya? Yes. Kalau gue bilang sekarang sejak 2010 ke sini hampir sedikit sekali orang yang bisa memainkan Gibson memang selayaknya memang gitaris Les Paul. Ya, Les Paul man sejati itu udah makin sedikit gitu ya, sosok-sosok itu ya. Ya gitu. Nah, terus berarti elemen komunitas itu juga turut berperan serta ya terhadap brandingnya Gibson. Bahkan di Indonesia sendiri juga begitu ya. Karena tahun era-era 90-an bahkan 2000-an, bahkan gua band di Indonesia itu ya karena ngeliat lu pakai Gibson Les Paul gitu kan. Les Paul, ya. Kalau gue dulu pakai Gibson Les Paul karena tidak banyak gitaris di Indonesia pakai Gibson Les Paul. Okay. Ya masih bisa dihitung jari lah, yes. gitu ya. Dan pada saat memilih para mungkin kayak gua, Pio, John Paul Ivan dan lain termasuk Eros membeli Gibson ya karena tadi kebutuhannya memang sound. Gitu. Tapi kalau yang kesini kayaknya nggak seperti itu. Tapi nggak semua. Coba gue bilang itu persentase yang lebih besar lebih kayak. Nah, terus gimana caranya elemen komunitas dalam industri musik itu memfasilitasi interaksi sosial brand Gibson di Indonesia? Apakah elemen komunitas itu menjadi wadah bagi para pecinta alat musik khususnya gitar ya di Indonesia sendiri atau gimana? Contohnya kayak gini, apakah dengan lu pakai Gibson as an artist itu bisa jadi men-trigger orang lain kayak gue di era atau generasi setelah lu, wah jadi pakai Gibson itu gimana menurut lu? Itu kalau bicara itu berarti akan menyenggol banyak aspek ya. Salah satunya adalah tren musik dunianya. Salah satunya tadi yang kita bahas. Kebetulan mungkin sejak 2010 sampai hari ini gitu di 2023 tren musik dunia juga bergeser tidak seperti di era 2000-an awal atau 90-an atau 80-an. Kesini-sini gitaris itu lebih menyukai lebih banyak gitu tren musiknya yang membutuhkan sebuah sound seperti single coil dengan style seperti itu. Makanya tadi kita bahas sekarang mungkin agak sulit mencari apa tadi istilah lu sosok Les Paul man sejati. Sosok Les Paul man sejati di era Gen Z. Gue udah nggak ngomong milenial. Di era Gen Z. Gitu. Kenapa? Karena itu juga berbarengan dengan tren global musik global di dunia bahwa kebutuhannya memang lagi bergeser trennya seperti itu. Nah itu mempengaruhi tadi konsumen gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tren itu kan akan berputar terus. Kalau menurut gua kan apapun yang terjadi tren di dunia ini, fashion, musik, apapun itu semua terhenti di 90. Jadi setelah 90 dan di 2000-an awal itu semuanya ada repeat dari apa yang pernah terjadi di sebelumnya. Sangat mungkin kita ngomong mungkin setelah 2023 ini entah 2024 atau 25 ada tren lagi yang membuat Gibson menjadi sesuatu cheers, sebuah
gitar yang tidak hanya brand tapi memang sangat dibutuhkan dalam arti secara karakter. Bukan hanya sebuah status. Berarti agak sulit kali gue ngomongnya, tapi paham ya maksudnya. Ngerti. Jadi intinya gini, elemen komunitas itu dia memfasilitasi interaksi sosialnya dengan cara masing-masing elemen itu menciptakan tren berarti ya, menciptakan tren sehingga membuat orang-orang pecinta gitar jadi melirik Gibson gitu ya. Iya, tren itu harus dibuat, harus di-create sehingga menjadi satu big issue. Big issue yang membuat sebuah orang akhirnya gini. Kalau sekarang kan lebih kepada gini, gue kalau nggak pakai itu kayaknya nggak gaul. Iya. Gue kalau nggak pakai single coil yang HSS, nah hari gini kayaknya nggak gaul. Iya. Beda pengguna Gibson yang sejati, mereka memang mencintai Gibson karena mereka tahu harus bagaimana dengan Gibson. Yes, makanya itu salah satu alasan kenapa Gibson itu sempat bangkrut mungkin karena inovasi fitur yang nggak Gibson banget sebenarnya. Walaupun bisa dibilang dari konteks perusahaan, kalau kita ngelihat sudut pandang dari itu perusahaan, itu kan inovasi sebenarnya kan. Tapi ternyata inovasinya itu membuat sebuah blunder yang sehingga akhirnya orang itu kok Gibson jadi gini sih gitu loh. Betul. Iya kan? Ya berarti bisa dibilang elemen komunitas itu juga ikut mewarnai ya perkembangan jelas. dari Gibson gitar itu tadi kan yang lo bahas tentang Gibson berusaha membuat inovasi, itu kan sebenarnya kegelisahannya Gibson atas bergesernya tren dunia. Iya. Sehingga mereka berusaha membuat sesuatu mengikuti itu. Tapi ternyata kan tidak berhasil juga gitu kan. Iya. Ya itu sebenarnya nggak salah, tapi kenapa bisa kayak gitu? Karena Gibson sudah terlalu kuat karakternya. Karakternya udah terlalu kuat banget ya. Karakter yang terlalu kuat itu kadang-kadang memang mungkin belum tentu bisa diikuti oleh banyak pihak, mengikuti sebuah alur tren, tapi sedikit tapi loyal terhadap sebuah karakter gitu. Pasarnya. Iya, bisa dibilang karakter dia sebagai brand gitar itu udah kuat banget gitu ya. Udah mendarah daging, bahkan menjadi budaya ya buat para gitaris itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa aja nilai-nilai yang muncul dari elemen komunitas itu? Apakah nilai secara added value, kreativitas, atau dari segi persepsi, performance, atau relationship? Apakah elemen komunitas itu membuat itu gitu loh? Oh jelas. Kalau gue pribadi dulu, pertama gue tertarik Gibson karena gue melihat kebetulan dari gue dulu itu yang gue suka adalah gitaris yang dengan menggunakan tipe Les Paul. Slash itu kan berarti lebih ke emosi. Sisi emosional lo melihat orang yang terutama band atau gitaris visual, atau musisi ya. Secara visual lo melihat orang yang yang lo suka atau band yang lo suka itu pakai Gibson gitu ya. Itu ada sisi visual yang akhirnya memancing psikologis gue untuk suka gitu. Oke, berarti dari sisi emosional dulu ya. Iya. Terus kalau dari segi nilai atau value itu tadi lo udah sempat bahas di awal karakter soundnya. Oh iya, tapi itu kan prosesnya setelah nyobain. Yes. Dan menggunakan dalam kurun waktu tertentu akhirnya menemukan itu gitu. Sama ini persepsi atau tren yang dibuat oleh elemen komunitas itu tentang produk brand Gibson ini akhirnya menciptakan nilai gitu kan, nilai dari sebuah brand itu. Oke. Terus kalau elemen komunitas itu menurut Mas Adit sejauh mana itu memberikan dampak sosial? Kayak gini, apakah elemen komunitas itu dalam memberikan dampak sosial mereka menciptakan persepsi atau opini atau keduanya tentang brand Gibson ini? Bedanya persepsi sama opini bagaimana? Kalau opini itu trust building, artinya membangun kepercayaan publik dari dalam, yang mana itu dilakukan oleh perusahaan dulu berarti kan. Nah kalau persepsi dari luar building trust, membangun persepsi masyarakat, atau dua-duanya mereka elemen komunitas itu menciptakan itu. Untuk kita bahas kasus soal gitu ada Dua-duanya ya. Oke. Menciptakan opini dan persepsi ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan value co-creation atau kreasi bersama pada sebuah brand.
menurut Mas Adit, hal yang sifatnya fenomenal pada Gibson gitar itu apa? Ini pertanyaan agak berat. Jadi nilai-nilai apa yang paling dominan terus mereka teropinikan ke publik sehingga menjadi market needs atau orang jadi pengen beli Gibson? Nilai-nilai apa itu yang udah apa namanya yang muncul pada Gibson gitar tadi? Kalau yang sekarang, kalau mau bicara sekarang ini di era Gen Z sekarang, setelah bulan dari 2010, Gibson menjadi satu fashion ya, jadi satu fashion. Dimana orang untuk mencapai fashion itu juga tidak bisa langsung suka, tapi ada tahapan-tahapan. Kalau suka ini dulu, sini nyobain ini sampai akhirnya baru sampai titik ini, gitu, sampai ke titik Gibson. Jadi nggak bisa orang yang dari baru ngerti gitar atau baru terjun ke musik atau baru memahami sedikit gitar langsung suka Gibson. Ya itu fashion itu ada tahapannya. Gitu, nah, tadi. Yang membawa tren fashion itu tadi, apakah itu artis, apakah itu perusahaan, apakah itu distributor, apakah itu retailer atau konsumer dari elemen komunitas itu kira-kira yang membawa kaitan hal itu siapa duluan kira-kira? Pertama kita ngomong adalah di luar distributor, pemakai dan apa tadi retailer dan lain-lain sampai ke konsumer. Sebenarnya yang paling utama adalah tren karena ini adalah alat musik. Ya, berarti dari company-nya dulu. Tren musik dunia. Tren musik dunia ya. Tren musik dunia ini arahnya mana? Oke. Saat itu tren, kita bahas gini deh. Semua orang akhirnya membicarakan tentang silver sky. Oke. Berarti tren itu tadi ada di luar aspek-aspek yang 5 itu tadi gitu ya? Tren musik dunia itu udah jadi satu isu global. Itu mempengaruhi langsung nanti si elemen komunitas itu tadi ya? Oke. Dari korporatnya langsung nangkep, tapi itu juga dari distributor. Ternyata isu itu ditangkap juga sama user. Oke, I see. Gitu. Keren. Menurut Mas Adit nih, sejauh mana keberadaan elemen komunitas industri musik itu tadi, kalau 5 elemen komunitas itu pada brand Gibson gitar di Indonesia dan di seluruh dunia? Di Indonesia tuh keberadaannya tuh kayak gimana sih, sama di dunia tuh kayak gimana? Lo melihatnya tuh seperti apa? 5 elemen komunitas itu tadi. Ini masih beda nih antara dunia dan di Indonesia. Oke. Sekarang ya kita kerucutkan di Indonesia dulu deh. Gimana? Pada saat sekarang ya? Bisa gue jawab di dunia dulu. Oke. Gimana? Sebenarnya kalau ngomong di dunia, Gibson masih menjadi satu brand yang tidak tergoyahkan dalam arti secara visi, secara karakter. Orang memang masih membutuhkan Gibson karena sebuah kebutuhan dan karakter. Oke. Itu memang visi yang dicetuskan oleh si corporate dan juga bekerja sama dengan distributor dan media-media yang lainnya sehingga mau jadi seperti itu gitu. Oke. Gitaris-gitaris ini masih memakai Gibson karena mereka memang butuh karakternya. Oke. Tapi kalau kita bicara Indonesia ini kan negara berkembang dengan nilai konsumtif masyarakatnya yang sangat tinggi. Kalau kita bicara soal Gibson di dunia pergitaran musisi di Indonesia yang berpsikologis konsumtif, di negara berkembang ini mental mayoritas warganya konsumtif masyarakatnya. Ya itu tadi gue bilang tadi, kebutuhan Gibson karena memang ingin punya karena memang tahu kebutuhannya, dengan ingin punya karena untuk sebuah pengakuan atau ingin punya hanya sebagai investasi, ya lebih besar pengakuan dan investasinya dibanding memang mereka butuh karena gue butuh Gibson karena memang gue buat pekerjaan gue sebagai musisi, sound yang gue butuhkan ada seperti ini. Itu malah tidak lebih dari 30%. Ya value in use udah bergeser gitu ya. Karena kalau ngomongin gitar ya lo selain Gibson banyak brand lain gitu. Tapi kenapa orang itu pilih Gibson ya? Karena itu tadi ya, tren, fashion, pengakuan dan lain sebagainya. Nah, oke. Terus gimana cara elemen komunitas itu tadi tuh mengeksplorasi dan membangun nilai-nilai yang ada pada Gibson gitar ini? Katakanlah misalnya dari Mas Adit itu sebagai artis, gimana cara lu mengeksplorasi dan membangun nilai-nilai yang ada pada Gibson itu tadi? Apakah lu bikin konten atau lu pakai di semua kegiatan bermusik lo atau gimana? Kalau dulu ya karena gue dulu punyanya hanya Les Paul gitu Les Paul.
ya mau nggak mau itu dulu memang menjadi satu bagian yang orang akhirnya membuat orang lihat gue adalah identik dengan itu, karakter itu gitu ya. Berarti karena sering dipakai tuh, Sering dipakai, ya. sering dipakai. Brandnya sering dipakai ya. Itu kan sebenarnya yang dilakukan sama Slash. Iya. Gitu kan. Betul. Bahkan Slash itu walaupun dia ngeluarin Vivon-nya Slash Series cuma di tanda tangan doang sama dipakai foto. Slash itu nggak pernah pakai Vivon. Jadi kalau lu lihat Gibson model Les Paul senatornya Slash, ya itu menurut gue bumbu-bumbu dalam dinamika marketing aja sebenarnya. Ya, tapi banyak orang nggak tahu kalau Slash rekaman lu pakai Stratocaster dan Telecaster. Iya. Cuman orang tahunya Slash pada saat perform di album public. Yes. Menggunakan Les Paul, orang taunya itu adalah secara value in use dia pakainya Gibson terus. Selebihnya bahkan anak perusahaannya Gibson aja dia cuma foto sama tanda tangan. Betul. Dan banyak yang nggak tahu bahkan untuk ngambil beberapa sound sebenarnya Slash kan dipakai Stratocaster. Iya. Kalau di gitaris yang satu lagi yang gue sempat dengar adalah Tremonti, orang taunya sangat PRS kan. Iya. Padahal banyak sekali dia di recording menggunakan Gibson Les Paul. Iya. Gitu. Jadi secara artis itu berarti membentuk nilainya dengan cara dipakai gitu ya. Pada saat dia dilihat ada publik. Ya, terus kalau misalnya company udah pasti menghasilkan produk bahkan inovasi produk gitu ya. Kalau dari distributor, retailer sama consumer lo melihatnya gimana tuh? Cara mereka menciptakan nilai untuk brand Gibson gitar ini? Indonesia nih. Sekarang distributor Gibson di Indonesia siapapun, berapa persen mereka mengejar market untuk real musician yang benar-benar gitaris pengguna Gibson? Karena harga Gibson sangat tinggi sekarang. Iya. Target mereka adalah Kolektor item ya. Kolektor item. Taruh dari 10 orang pembeli Gibson, yang beneran anak band, beneran gitaris pengguna Gibson, itu paling banyak cuma 2. Paling banyak 2 itu ya. Yang 8 adalah kolektor. Dan itu cara lo melihat mereka ngebangun nilai itu sehingga kolektor itu ngebeli itu gimana? Apakah mereka rajin bikin konten? Iya jelas, rajin bikin konten sama isu ya? Tentang sebuah, tadi gue bilang pengakuan status sosial ekonomi lu ada di tingkat apa. Kalau lu udah sampai beli Gibson berarti tingkat ekonomi lu ada di tingkat sini. Oke. Terus berarti kalau misalnya kayak di sisi konsumer nih, gua sebagai konsumer ya automatically kalau gue punya Gibson pasti gue akan pakai, terus udah gitu gue akan posting gue pakai Gibson dengan foto atau bentuk visual atau audio yang mengeksplorasi bahwa gue ini pengguna Gibson gitu kalau lo ngelihatnya di Indonesia ya. Iya, gitu. Walaupun sekarang kita ngomong fair adalah Gibson sudah tidak perlu lagi membuat sebuah penjelasan tentang karakter sound karena whole world dunia ini sudah tahu Gibson seperti apa sih karakter. Mereka sudah tidak perlu lagi memperkenalkan brand mereka secara karakter bunyi dan lain-lain. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Menurut lo nih, hal apa yang paling disukai oleh fans Gibson gitar? Style, fashion, dan karakter. Style, fashion, dan karakter ya. Real fans Gibson ya? Iya. Real fans Gibson as well, kayak kalau kalian karena style, karakter, dan fashion tadi. Kalau dari segi gitarnya atau musisinya itu gimana? Apa itu udah mewakili pertanyaan lo berarti? Dari gitarnya iya, dari musisinya iya. Orang suka Gibson itu kan pasti karena referensi apa yang dia lihat dan dia suka sebelumnya dari apa yang dia suka dengar dan dia lihat. Pasti ada, itu yang pertama lihat adalah style. Berarti style itu style dari produknya berarti ya? Kita ngomong visual ya? Ya, style produk. Terus kalau dari sisi fashion itu apakah karena sosok artis atau emang dari produknya lagi? Itu dua-duanya. Dua-duanya? Itu dua-duanya. Oke, terus kalau karakter berarti kan dari sound gitar yang dihasilkan gitu kan? Oke. Sip. Nah, sekarang nih agak berat ini pertanyaan ini Mas. Menurut Mas Adit nih, gimana Mas Adit memaknai elemen komunitas brand Gibson gitar sebagai sebuah nilai dalam masyarakat di Indonesia ya, dari artis, company, distributor, retailer, consumer, lo melihatnya ada nilai-nilai nggak yang tercipta dari elemen komunitas itu? Apakah ada nilai relationship jadi antara distributor sama artis atau apa gitu? Nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Oke. Alasannya kenapa tuh Mas? Lo bisa menilai seperti itu? Ya paling simpel adalah orang
kalau memang suka sama Gibson Les Paul ya suka aja. Kalau pengen beli ya beli aja. Kalau emang karena mampu beli ya beli gitu. Tidak ada hubungan antara karena distributornya atau apa. Berarti lebih ke performance ya, psikologisnya udah bukan Gibson itu udah di satu titik kasta yang sudah tidak membutuhkan sebuah marketing dalam arti door to door untuk memperkenalkan produk, enggak, tapi udah di satu titik di mana orang kalau suka ya suka aja. Oke. Dari elemen komunitas itu kira-kira ada hal apa yang lo lihat untuk mereka bisa menghasilkan value co-creation atau kreasi bersama, ada nggak? Antara apa aja sih maksudnya, antara distributor, antara artis, company, distributor, retailer atau konsumer, itu kira-kira lo melihat ada nilai nggak yang mereka ciptakan sehingga bisa mengkreasikan kreasi bersama atau value co-creation? Kalau gue ngeliat bukan kreasi bersama, karena mau distributor atau konsumer pasti dimulainya adalah dari user artisnya. Dan user artis itu juga mengacu tadi karakteristik musik yang dibawakan dan tren global musik di dunia ini seperti apa gitu. Sehingga itu akan membuat sebuah big issue yang akhirnya ditangkap oleh distributor setelah menangkap ternyata ada daya jual, nilai bagus dalam konsumer. Nilai bagus, berarti kalau gitu ada ininya juga dong, ada apa namanya, sisi secara tidak langsung mereka menciptakan co-creation bisa buat brand Gibson itu. Iya, walaupun brand Gibson sendiri sudah tidak perlu itu. Sudah tidak, brand Gibson itu sebagai sebuah brand tidak perlu co-creation lagi, tapi elemen-elemen komunitas yang ada pada Gibson gitar ini mereka menghasilkan co-create dengan cara mereka masing-masing gitu ya. Iya. Oke. Tapi itu terreferensi balik lagi kepada sebuah tadi user artis. Oke. Nah, gitu. Dan user artis itu juga ada di titik mana, tergantung lagi tren musik dunia seperti apa gitu, tren musik yang dibawakan. Berarti lo menilainya artis itu atau sosok itu tuh peranannya penting banget buat brand Gibson ini ya. Banget. Gitu. Walaupun sekarang yang kita tahu adalah Gibson sama sekali tidak mengambil endorser di luar sana kecuali yang sudah di titik legend. Iya, lo ngeliatnya juga gitu sih. Iya kan? Iya. Jadi itu sebenarnya ada yang bilang, Gibson sombong banget nggak mau ngambil endorser artis baru gitu. Enggak, karena mereka sudah sebetulnya tidak perlu endorser. Akhirnya mereka mengambilnya langsung yang di titik atas aja, Slash. Betapa eksklusifnya Slash gitu kan. Semua tipe Gibson punya semua dia. Semua tipe Gibson, karena sosok itu sudah mewakili gitu. Hanya sedikit itu aja, akhirnya itu langsung membuat isu di selama saya masih berdiri dan musiknya masih terdengar, ya berarti brand Gibsonnya kan masih aman terbranding. Yes, oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Mas, berhubungan dengan Mas Adit sebagai seorang artis atau gitaris gitu ya. Apa yang Anda rasakan itu saat lo punya atau memainkan Gibson gitar itu? Dan siapa yang menginspirasi buat pakai Gibson? Kalau yang menginspirasi jelas lebih banyak gitaris-gitaris era 80-92. Gitaris berarti artisnya ya? Artisnya. Oke. Artisnya, jelas itu. Itu juga karena balik lagi musiknya. Oke. Suka, kemudian saat mungkin gue besar di era musik yang tren musiknya lagi sangat Les Paul dengan humbucker banget gitu. Oke. Terus untuk apa namanya, yang dirasain apa pada saat Mas Adit mainin Gibson itu? Ada apa yang dirasain? Kalau first impression pertama adalah ya jelas gue akhirnya dream come true bisa memakai sesuatu gear yang sama dengan idola gue atau hero gue misalkan gitu ya. Yang kedua adalah ternyata menggunakan Gibson tidak semudah teori. Oke. Nggak sekedar lo punya duit lo bisa beli, abis itu lo bisa pakai sesuai keinginan lo gitu ya. Buat gue Gibson adalah sebuah brand yang tidak hanya menjual sebuah gitar tapi menjual attitude. Oke. Menjual attitude. Jadi kalau belum tentu semua gitaris punya attitude Les Paul.
Main sih bisa, tapi attitude Les Paul itu yang mahal. Makanya ya Slash dijadikan brand ambassador karena buat gue dia paket lengkap. Udah mewakili semuanya ya. Gue juga ngeliat Slash jadi main gitar akhirnya. Iya, menjadi sebuah paket lengkap bahwa ada gitaris yang berkarakter seperti ini dengan style seperti ini ternyata keren, ternyata bisa menjadi patokan gitar hero seluruh dunia karena style Les Paul-nya. Nah, gitaris jago banyak, tapi belum tentu semua gitaris akan punya attitude Les Paul. Itu yang paling penting. Okay. Nah, itu menempatkan Gibson ada di kasta tertentu gitu dia di atas. Oke, I see. Oke, sekarang kita ke pertanyaan tentang hierarki. Poin utama yang Mas Adit anggap penting untuk pembentukan hierarki pada elemen komunitas di industri musik itu siapa duluan tuh? Dari artis, company, distributor, retailer, konsumen. Kalau secara urutan menurut lo tuh yang paling penting itu siapa? Siapa duluan dan kenapa? Kalau kita bicara bukan brand Gibson, industri musik lah, industri musik secara umum ya, lah. kalau kita bicara bukan brandnya bukan Gibson, yang paling atas adalah perusahaannya. Perusahaan. Si corporate-nya. Tapi Gibson ini udah lain, udah bukan corporate, tapi lebih ke artis ya, usernya. User ya. Iya, ini guide-nya nih, Tuhannya. Guide-nya itu berarti artisnya. Artisnya. Kalau di Gibson itu. Iya. Oke. Artisnya gitu. Kenapa bukan corporate-nya? Beda sama PRS. PRS lagi mencoba seperti itu dengan memasukkan John Mayer. Oke. Nah, kalau Gibson gimana nih? Gibson sudah tidak perlu seperti itu. Pertama, Gibson sudah punya journey panjang. History track-nya panjang. History ya. History dia, Gibson sudah brand yang sudah punya long history, yang sudah menempatkan dia salah satu ikon terbaik dalam dunia gitar di dunia. Oke. Berarti yang pertama siapa tuh? Kalau di Gibson yang perannya dalam hierarki itu yang paling penting itu pertama artis tuh ya. Untuk sekarang ini artis. Artis. Kenapa? Alasannya adalah selama artis itu bisa membuat sesuatu yang bunyi, karya masih terdengar baik di seluruh dunia, itu akan mempengaruhi brand Gibson itu akan tetap. Oke, berarti setelah artis baru company. Karena mereka yang menciptakan produknya, ya kan? Setelah itu ke bawah apakah distributor dulu apa retailer dulu? Lo ngelihatnya? Distributor dulu ya, karena mereka mass product, ngambil barang banyak, baru dilempar ke retailer, terakhir dikonsumsi oleh konsumen. Kalau kita ngomong distributor ngambil barang banyak, tapi trend isu artis untuk membuat sesuatu yang menjadi tren di konsumen sedikit ya, akan bubar juga. Okay. Gitu. Jadi si daya beli konsumer ini akan tetap terjaga selama si artis ini masih bunyi. Oke, nah ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya nih Mas. Seberapa penting ini keberadaan masing-masing elemen komunitas tersebut bagi kemajuan sebuah brand, khususnya Gibson? Penting, sangat mempengaruhi. Pertama, kalau kita ngomong dari brandnya sendiri, perusahaannya sendiri, seberapa peka mereka terhadap perubahan tren dunia. Oke. Tanpa harus menghilangkan sebuah karakter mereka. Oke. Kedua, kalau dari pihak artisnya penting adalah bagaimana membuat sebuah karya yang bisa membantu tetap terdengar, tetap isu, tetap pemuda, tentang dia pakai sebuah brand itu masih terjaga. Kalau distributor adalah bagaimana menjaga apa yang sudah dibuat oleh perusahaan dan si artis di seluruh dunia ini, itu bisa dilanjutkan si distributor untuk bisa menjadi big issue di area dia. Kasarnya, kalau nggak pakai ini, lu belum gitaris banget. Oke. Gitu. Retailer hanya memfollow dari distributor. Konsumer konsumtif dari apa yang dibuat. Oke. Siap. Oke. Terus gimana peran dari masing-masing elemen komunitas tersebut dalam membangun value co-creation Gibson gitar tadi? Kalau artis tadi lo udah sempat notice ya, mereka melakukan ya,
berkarya aja, perform dengan sebanyak mungkin dilihat publik dengan menggunakan brand itu. Oke, kalau company perannya berarti ya menciptakan produk sesuai, sebetulnya bukan marketnya, ya justru mereka yang menciptakan market. Kalau kayak Gibson bukan sekedar kalau peka terhadap sebuah tren itu bukan ngerubah sebuah karakter besarnya. Iya. Pertama, karena mereka Gibson udah cukup kuat. Lebih kepada tren misalkan fashion color. Fashion color ya itu perannya company atau perusahaan gitu ya. Gitu, bahwa tren gitar yang sekarang ini adalah warnanya ini. Inovasi produk berarti Inovasi produk. Mereka meng-create produk innovation. Tanpa nggak harus jadi juga Gibson robot, enggak. Yeah. Gitu. Itu terlalu dibuat-buat gitu atau Gibson jadi. Tapi ke hal-hal tadi gue bilang tadi lebih ke fashionnya, bukan sebuah karakter utamanya, fashion aja. Okay. Terus kalau distributor perannya apa ya? Apa dia cuma beli barang doang atau dia harus ngapain sih menurut lu sebagai distributor untuk perannya? Kalau pertama kayak jualan ini loh, jualan kecap lebih kepada kalau dia pasarnya memang kolektor, sama dia mau ngejar pasarnya musisi, dia akan punya dua sisi marketing yang berbeda. Lu nggak bisa samain kalau gue jadi distributor, gue nggak bisa samain cara ngomong jualan gue ke kolektor sama ke real musician. Ya, berarti peran utamanya itu distributor itu menentukan target market yang spesifik berarti ya. Oke. Kalau bicara di Indonesia kita ngomong fair adalah targetnya adalah lebih kepada kolektor di Indonesia ya. Kolektor karena Gibson itu kan sebuah brand yang harganya itu sudah di atas rata-rata. Karena inflasi akhirnya membuat Gibson ada di titik eksklusif. Yes. Udah marketnya udah niche market ya atau segmented sekali gitu. Kalau ke musisi, rata-rata musisi pasti yang udah di tingkat profesional sudah tahu karakternya Gibson. Jadi pada saat mereka membeli Gibson karena memang mereka membutuhkan karakter itu. Tapi kalau kolektor, kebutuhan akan karakternya lebih kecil dibanding sebuah pengakuan status sosial. Oke. Terus kalau retailer perannya ya mereka ngecer barang untuk dijual ke konsumer gitu ya. Terus kalau konsumer lo ngelihatnya gimana tuh? Perannya mereka dalam membangun co-creation itu tadi apa? Ada apa enggak? Konsumer sih buat gue hanya follower. Hanya follower ya? Ngelihat tren yang berkembang mereka beli gitu ya? Karena kita tinggalnya di Indonesia, jadi gue cuma bisa ngeliat sisi psikologis customer itu lebih kepada ini aja, follower tentang apa yang menjadi isu tren gitu. Oke. Terus kalau lo ngelihatnya di pertanyaan selanjutnya nih Mas Adit ini melihatnya gimana cara dari masing-masing elemen komunitas itu saling berinteraksi dan memfasilitasi dalam membangun value co-creation Gibson. Dalam membangun value co-creation Gibson gitar. Jadi antara artis, company, distributor, retailer, konsumer itu gimana tuh cara mereka berinteraksi lo ngeliatnya? Apakah dari sosial media atau dari mana? Untuk sekarang ini di era dunia digital ini, sosial media menjadi satu yang paling efektif, paling low budget, tapi paling bisa membuat sebuah big issue untuk membuat sebuah marketing dalam sebuah dunia marketing. Berarti caranya tuh gimana tuh yang lo lihat sekasat mata atau sepengamatan Mas Adit itu gimana tuh di sosial media itu apa? Mereka membangun isu berarti. Isu. Kalau lo udah punya Gibson berarti lo sudah keren. Kalau lu udah pakai Gibson Les Paul, berarti udah ada di titik tertentu sebagai gitaris. Membangun tren juga termasuk tuh ya. Oke. Menurut Mas Adit nih, ini the last question nih guys. Apakah peran dalam membangun co-creation dari masing-masing elemen komunitas itu dapat menghasilkan sesuatu bagi perusahaan, bagi Gibson itu kira-kira dari apa yang udah dibuat dan dilakukan tuh memberikan dampak atau sesuatu nggak bagi perusahaan untuk perusahaan sebesar Gibson? Iya. Nggak ada.
Jadi Gibson itu ya udah emang secara brand, secara budaya udah terlalu kuat. Jadi co-creation itu hanya bumbu-bumbu aja lo ngelihatnya. Bumbu aja. Oke. Bumbu aja. Mereka tinggal itu hanya jadi recehan-recehan di mana mereka untuk melihat oh ternyata ini begini ya. Ya udah kita banyakin masukin ke Asia warna sekian. Kita masukin ke Eropa tipe-tipe yang sekian. Itu cuma sebagai meta database mereka untuk dalam hal berjualan doang. Tapi sebagai branding yang gue bilang tadi, Gibson ini is different case with another brand. Nah kalau begitu ada faktor lain berarti yang bisa bikin Gibson itu dapat bertahan sampai sejauh ini. Apa yang lo lihat itu? Kalau misalnya udah nggak perlu campaign. Yang perlu campaign adalah sebenarnya distributor sebagai tanggung jawab mereka untuk berjualan. Terus lo melihat Gibson ini supaya bisa tetap bertahan dan sustainable gitu ya di industri musical instrument nih. Kalau kita bicara sisi bisnisnya, itu berarti apa tuh Mas? Yang lo lihat? Walaupun mereka tuh sempat bangkrut ya 2018, tapi yang gue baca di artikel atau jurnal-jurnal terkait dengan berita itu ada beberapa investor yang akhirnya suntik dana lagi mereka, terus mereka nge-rebuild ulang timnya kan. Dan buktinya mereka berhasil juga untuk merger dengan Mesa Boogie dan lain-lain. Iya, jadi ada macam-macam lah sekarang brandnya itu, ada KRK, ada macam-macam lah gue lihat itu. Berarti kira-kira apa tuh Mas? Yang faktor apa yang lo lihat itu bisa bikin Gibson itu tetap terus bertahan? Value co-creation ini nggak termasuk apa gimana? Permasalahan paling besar adalah sebenarnya menemukan iconic item dari figur berarti ya. Oke. Gitu ya. Karena kan sekarang yang kita lihat Gibson ini lebih banyak figur-figur yang dilihat adalah yang diangkat adalah sebenarnya di generasi yang iya, populasinya dia udah mulai tua. Iya, itu ya, populasi itu. Sebenarnya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa dapat satu figur di mana untuk supaya populasi ini bisa berjalan tidak regenerasinya berjalan gitu ya. Ibaratnya kayak klub bola tuh ada pemain senior, ada pemain junior. Tapi itu tidak mudah karena tadi berhubungan than musik dunia sekarang ini di era Gen Z sekarang ini lagi tidak mengarah ke sana. Memang itu PR besar. Gitu ya, PR besar. Tapi memang harus tetap diupayakan gitu. Karena kan ini udah ada di era terlalu jauh nih gapnya nih. Kayak tadi dia ngambil Slash atau ngambil Tommy Iommi gitu kan. Anak sekarang mungkin nggak tahu Tommy Iommi siapa gitu. Dan sekarang gue juga mesti google dulu sih Tommy Iommi itu siapa. Ternyata gitarisnya Black Sabbath. Iya kan. Gitu. Walaupun padahal dia adalah SG mania ya, gitu. Berarti bisa dibilang yang dapat menghasilkan sesuatu bagi perusahaan itu otomatis figur atau artis ya, itu yang paling penting berarti menurut lo. Artis ya, figur artis yang mewakili generasi sekarang dengan tren musik sekarang. Dan apakah Gibson bisa masuk ke tren itu? Apakah Gibson bisa memenuhi itu? Nah itu yang menjadi PR. Nah, itu jadi PR bersama ya, dan itu akan dilanjutkan ke rekomendasi penelitian selanjutnya. Oke Mas Adit, thank you. Terima kasih banyak loh atas jawaban-jawabannya yang luar biasa nih. Semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dihasilkan bisa memberikan dampak signifikan dan positif nih untuk hasil dari tesis gue nih Mas. Thank you banyak ya Mas Adit. Sama-sama. Les Paul, only a Gibson is good enough. Thank you guys.